Oke, tes, assalamualaikum. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan mewakilkan tim untuk mencoba demonstrasikan salah satu cyber range terkait kerentanan CWP atau CentOS Web Panel terkhusus pada referensi CVE 2022 44877 terkait OS Command Injection. Di sini sudah ada GitHub yang beserta script dan ada juga OVA VM yang bisa diimport. Berikut ini topologinya. Di segmentasi ada public, private LAN, ada WAF. Nah, DMZ sendiri ini isinya cuma satu server, si CWP itu sendiri. Kita akan mencoba melakukan eksploitasi, lalu kemudian post eksploitasi, yang terakhir itu mitigasi dari level aplikasi sampai ke jaringan, kurang lebih seperti itu. Dan oke, di sini kita sudah masuk ke SSH ke beberapa VM. Yang pertama dia ada Windows XP-nya. Di sini saya juga sudah membuka si CWP. Untuk CWP-nya sendiri IP-nya 128.100. Lalu untuk ini ada dua mesin kali Linux, maksudnya satu mesin cuman saya SSH dua kali. Ada dua sesi yang dia menggunakan dua interface, yang satunya 172.100 dan 172.50. Di sini ada IP 10.250. Ini WAF Ubuntu dengan rules mode security-nya, modenya detection only. Jadi semua settingan keamanan dilakukan secara default. Ini detection only, firewall, admin nyala seperti biasa. Dan di sini juga saya sudah menambahkan entry untuk memblokir salah satu interface. Namun masih bisa digunakan untuk membypass firewall ini. Oke, jadi yang pertama dilakukan itu dengan membuka koneksi listener. Untuk perintahnya ini bisa menggunakan, ada di help. Saya akan coba paste saja. Jadi saya akan membuka di port 6666, kemudian menspesifikasikan file sertifikatnya karena sifatnya encrypted reverse shell, lalu interface yang akan dipakai. Kalau dalam konteks ini itu npost 8. Oke. Dikarenakan tadi diblokir di IP 172.100, maka untuk injeksinya kita bisa menggunakan interface yang lain. Itu salah satu opsi yang tersedia oleh curl. Untuk payloadnya sendiri seperti berikut. Jadi ini opsi G untuk melakukan generate si payload. Saya akan coba gedein sebentar. Oke, nah ini apabila ingin menggunakan tools eksternal seperti Bulb Suite, payload ini bisa di copy paste lalu dimasukkan dalam konteks parameter login, lalu menggunakan ekspresi $ tanda kurung, lalu mempaste payloadnya di situ dengan penggunaan data, username, root, password. Itu terlepas dari beberapa tidaknya autentikasi, itu akan bisa tereksekusi, lalu dengan commit login. Nah, dari tools ini juga bisa langsung untuk menginjeksi dengan opsi I. Namun kita menggunakan min D untuk mengganti. Kalau tulisannya apa ya, min D itu decoy, kurang lebih istilahnya decoy, dengan npost 9. Oke, ini saya coba turunin sebentar. Oke, jadi bisa langsung masuk ke bagian CWP. Di sini sudah ada bannernya, welcome to CWP CentOS. Nah, apabila webnya kita refresh, ini harusnya firewallnya sudah mati ya.
Kita juga bisa verifikasi. Ini ada semacam NeoFetch versi mininya. Oke, masuk ke CentOS. Oke, mungkin sekilas terkait payloadnya sendiri. Kan tadi stringnya ada banyak ya. Itu di sini saya masuk ke directory dari GitHub-nya itu sendiri. Untuk payload sampelnya itu ada di bagian folder script, lalu payload base.sh. Oke. Jadi di sini ada beberapa baris. Saya coba nano aja. Oke, sini ada beberapa baris. Yang pertama itu mematikan si firewall itu sendiri. Ini juga digunakan untuk nge-clear file blacklistnya dari IP. Yang komen yang kedua itu terkait instalasi backdoor. Jadi untuk jobnya sendiri itu kurang lebih setiap 1 menit. Ini ada di sini ya. Setiap 1 menit dia akan melakukan crawl terhadap IP dan port yang attacker buka, dan itu semua datanya ada di API yang berjalan di Kali Linux. Lalu di sini 11-16 ini terkait penggunaan rootkit, sehingga proses dari reverse shell dan cron tab-nya bisa terhidden. Kemudian yang ketiga ini penggunaan user credential. Ini yang kita ambil lalu kita lemparkan ke REST API juga. Kemudian yang terakhir pembangunan reverse shell-nya itu sendiri. Oke, kita coba exit. Kita bisa bagian CWP, kita bisa memastikan untuk cron tab-nya, untuk jobnya sudah terinjeksi. Di sini sudah ada 3 entry baru yang merupakan buatan si penyerang. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat remote access kembali tanpa membutuhkan injeksi seperti awal tadi. Ini bagian dari salah satu post exploitation. Sekarang saya akan mencoba menggunakan port 26000. Ini secara otomatis per menitnya si sistem CWP akan terus mencari SIP, IP dan port yang terbuka. Oke. Ini saya naikin. Kita bisa memastikan untuk REST API-nya di port 2080. Oke, ini bisa dilihat untuk IP listener-nya dan port listener-nya itu sudah sesuai dengan koneksi yang dibuka yang terbaru, kurang lebih seperti itu. Dan ini ada passwd dan shadow yang dikemas dalam bentuk base64 untuk mempermudah transmisi. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita akan coba sekali lagi. Sekarang untuk di port 36000, untuk membeda 12345. Oke, ini kalau kita membuat request ulang kembali, dia akan mengupdate untuk port listener-nya. Jadi ini kurang lebih melakukan call, mengambil IP, mengambil port, lalu berusaha untuk menyambungkan reverse shell-nya itu sendiri. Oke. Itu untuk dari sisi Kali. Kita akan fokuskan lagi ke gitu ya. Oke. Sekarang yang kita lakukan itu mengekstrak si password shadow dan password yang tersedia ya. Ini kan karena sudah tersimpan.
Untuk password dan shadownya ini kita bisa menggunakan opsi extract. Untuk di Kali Linux ini sudah tersedia untuk word listnya, lalu menggunakan spesifikasi interface yang sebenarnya merujuk kepada IP untuk si API-nya. Nah, ini karena terintegrasi dengan John, dia akan langsung memasukkannya ke dalam log juga yang sifatnya rolling file. Kita bisa cek di log 0413. Nanti semua entry dari semua IP dan timeline yang kiranya menggunakan tools untuk ekstrak ini. Untuk user root, password OKOK1ABC, kemudian ada satu lagi user server dengan password OKOK1ABC. Oke, itu dari sisi Kali. Kemudian kita bisa langsung masuk ke mitigasi sebenarnya. Kita akan untuk dari pembuktian rootkitnya itu sendiri bisa kita coba buka lagi sebenarnya. Sekali lagi kita akan mengecek untuk dari sisi rootkit. Oke, kalau sudah masuk remote aksesnya, di sini saya sudah memasuki SSH untuk dari si CWP-nya itu sendiri. Command yang bisa digunakan tuh menggunakan PS atau top atau htop. Nah, itu program monitoring proses yang bisa tidak membaca si backdoor tersebut. Misalkan saya gunakan socket. Nah, ini tidak terbaca ya, karena untuk reversal saya sendiri itu menggunakan program socket, dan itu dikarenakan pada file ld soap reload ini sudah terreferensi library custom yang digunakan untuk menyembunyikan proses tersebut. Nah, ini digunakan ld soap reload sehingga library custom itu dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum sistem library. Jadi seperti melakukan override. Oke, untuk mitigasinya bisa mulai dari sini mungkin, yaitu dengan menghapus dari entry itu sendiri. Untuk deteksinya bisa menggunakan seperti Vim yang nantinya akan di demokan, atau file integration monitoring. Ini apabila saya kosongkan, nah nanti program socketnya dia akan terlihat. Di sini ada beberapa entry. Yang pertama itu job dari cron tab. Kemudian entry yang kedua itu si remote access itu sendiri. Dengan sudah ada spesifikasi IP-nya, yaitu 100 dengan port 12345. Oke, itu dari sisi deteksi rootkit. Dan untuk menanggulanginya, untuk mitigasi selanjutnya itu dengan mengupdate secara manual. Ini untuk konteks ini update-nya dimatikan, maksudnya auto update. Harus sambil dicas. Jadi untuk konteks ini versi yang digunakan yaitu 1146 bagian sini. Dan untuk melakukan update secara manual bisa menggunakan eksekusi di file user local cpsrv htdocs.
tuh. Oh, sepertinya saya akan mencoba melakukan SSH kembali. No root to host. Unreachable. Okay. Kita mencoba ping routernya sendiri. Apa 001. Oke, sepertinya ada trouble untuk masuk ke SSH-nya. Nggak apa-apa. Oh, kok bisa lagi? Oke, lanjut untuk itunya ada di user lokal, cwp, sarvi, htdocs, resource, script, dan update cwp. Ini saya bug biar ndak terexecute. Ini nantinya butuh koneksi bridge minimal karena membutuhkan internet. Itu dari sisi update manual. Kemudian kita bisa menyalakan firewallnya lagi kembali, karena dari rules dari firewall itu sendiri sudah lengkap sebenarnya untuk membatalkan reverse shell dan backdoor. Kalau kita coba lihat IP table, kita akan coba restart. Status enable. Kita akan merestart LFD. Oke, jadi di sini sudah keluar semua ya untuk IP table. Oh, nggak kelihatan di sini. Kita coba lagi. Oke, jadi untuk berbeda dengan Ubuntu ya, secara default kalau untuk CentOS ini sudah lengkap sebenarnya, mematikan koneksi inbound dan outbound yang kiranya tidak diperlukan. Jadi itu bagus. Sini lagi. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian FIM, File Integration Monitoring. Oke, ini videonya sepertinya agak lama, cuman biar saya ingat-ingat aja. Di sini sudah ada rules juga yang tersedia. Maaf, dong. Ini menggunakan audit .d atau daemon yang kurang lebih mendeteksi adanya penggunaan atau pengaksesan unauthorized file. Kemudian ada usaha untuk SSH tampering. Di sini juga selain file juga kita bisa gunakan untuk program atau tools yang digunakan yang secara asing, seperti base64, socket, IP tables yang kiranya dijalankan tidak pada waktunya. Dan ini salah satu minimal yang bisa dilakukan itu dengan men-tag perintah-perintah tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini
tersedia di atc audit rules audit rules. Di sini bisa langsung dipaste saja. Nah, untuk membacanya itu menggunakan command search, kemudian menggunakan tagnya. Sini saya akan coba, misalkan yang saya akan coba ini terkait command and control. Nah, di sini sudah ada beberapa list sebenarnya yang bisa dilihat. Itu ada penggunaan curl, socket, base 64 yang mana kita gunakan semua untuk bagian eksploitasi dan penulisan cron tab ya. Lalu di sini juga ada untuk unauthorized. Nah, di sini ada pengaksesan cron tab, lalu file shadow, kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi file integration monitoring. Kemudian masuk ke level ke atasnya dari sisi WAF. Nah, ini secara default karena detection only. Di sini ada script untuk mentoggle untuk menjadi on. Habis itu kita akan mencoba bentuknya bagaimana. Oke. Kita bisa keras lagi. Kita akan mencoba untuk menginjeksinya. Ini tidak perlu, sebenarnya bisa aja sih. Kita akan mencoba, ini file sudah nyala, mencoba membuat koneksi listener lalu menginjeksinya kembali dengan file WAF mode on. Jadi sini bisa langsung dilihat bahwa adanya tulisan forbidden, yang kurang lebih error page ya. Ini kita bisa coba juga di sini apabila ingin melihat untuk aksinya. Dan login, misalkan ini menggunakan keyword bin bash, itu salah satu keyword yang diblokir. Ini bisa dilihat match dengan OWASP core set ini yang diimport di dalam WAF, dan ini sudah siap dipakai di bagian OVA nya di VM. Kurang lebih seperti itu. Untuk dari sisi WAF, terakhir itu dari sisi lebih ke jaringannya, di sini sudah tersedia MikroTik. Nah, tadinya itu semua request dilempar ke NAT untuk lalu disambung di redirect ke WAF yang sifatnya reverse proxy. Nah, cuma untuk kasus ini NAT-nya akan digunakan hanya untuk IP 192.168, itu IP si admin. Dan untuk dari sisi publiknya, untuk best practice-nya, si CWP itu tidak terbuka untuk luar ya, karena panel admin. Jadi ini akan langsung kita drop. Nah, apabila di drop, maka injeksinya itu tidak sampai ke WAF karena di router 1 itu sudah langsung terblokir. Jadi kalau kita melakukan injeksi, ini tidak terlihat error page dari WAF karena sudah terdrop untuk paketnya dengan tag public to CWP. Kurang lebih seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Apabila ada error atau isu, bisa buka di sini. Saya akan coba memantau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.